Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu majelis ta'lim dan yang saya banggakan juga rekan-rekan saya, dan semoga majelis yang kita hadiri di hari ini membawa barokah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insya Allah penuh barokah, sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan ini. Banyak sekali orang yang ingin berpuasa tetapi fisiknya tidak bisa berpuasa. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi umurnya belum sampai di bulan Ramadan saat ini. Maka itu kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Salat dan salam juga mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad. Berkat beliaulah derajat kita dinaikkan oleh Nabi Muhammad. Berkat beliaulah syurga itu ada di bawah telapak kaki kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu rahimakumullah, berpuasa di bulan Ramadan adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang berpuasa sebelum kamu, agar kamu, kata Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi berpuasa itu sudah diwajibkan Allah dari zaman Rasulullah SAW. Jika ada yang keberatan, kenapa sih Allah menyuruh kita berpuasa 30 hari satu pun di bulan ini? Kenapa sih Allah menyuruh kita menahan rasa lapar, rasa haus, menjaga syahwat kita, menjaga hati kita? Kenapa sih Allah nggak adil? Allah itu maha adil, Bu. Saking adilnya kita diperintahkan berpuasa seperti orang-orang terdahulu. Kita bersyukur, Bu, di zaman dahulu berpuasa di bulan Ramadan Islam belum seperti saat ini. Masih ada perperangan, masih ada siksaan bagi orang-orang muslim yang disiksa oleh orang-orang kafir. Tetapi kita berpuasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan damai, tenteram dan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, tadi kan dalam surah Al-Baqarah dijelaskan kalimat terakhir adalah la'allakum, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa sih, Bu, dalam kalimat terakhir itu Allah memberikan kalimat perintah itu dengan kata la'alla atau la'allakum? Sebab hal ini menjadi pertanyaan kita semua, Bu. Apakah semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini itu adalah orang yang bertakwa? Bagaimana kita mau jawabnya, Bu? Coba tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar bertakwa berpuasa di bulan Ramadan ini? Maka dari itu Al-Imam Asy-Syafi'i berkomentar bahwasannya setiap ada suatu harapan atau keinginan besar yang ingin dicapai yang diawali dengan kalimat la'alla atau kalimat la'allakum, maka itu harus dicapai dengan kesungguhan, kecuali orang-orang yang ingin meraihnya dengan kebenaran. Maka dari itu maksud Allah memberikan kalimat la'alla atau la'allakum, Allah memberitahukan kepada umatnya. Kata Allah, wahai umatku, tidak semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini bisa mendapatkan kenaikan ketakwaan dariku. Maka dari itu, jika kalian ingin mendapatkan kenaikan takwa dariku, kata Allah, maka berpuasalah bersungguh-sungguh dan keseriusan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mau, Bu, mendapatkan kenaikan ketakwaan dari Allah? Mau. Kalau mau, ada 3 amalan yang Rasulullah SAW berikan kepada sahabatnya. Apa saja sih 3 amalan itu? 3 amalan itu disebut dengan kurikulum Ramadan. Jadi Rasulullah SAW, Bu, di saat bulan Ramadan itu memberikan list-list kegiatan agar kita bisa mendapatkan ketakwaan atau mendapatkan pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama diajarkan Rasulullah adalah
meningkatkan sholat. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Maksudnya meningkatkan sholat dalam hadis ini Bu, Rasulullah menyuruh kita untuk menambahkan kita dengan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah ada sholat apa aja Bu? Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, tahajud, taubat, tahiyatul masjid, tahiyatul wudhu. Kita lakukan di bulan Ramadan. Sholat sunnah rawatib pada berapa rakaat Bu? Iya, 12 rakaat kan Bu? Jadi ya 12 rakaat seluruh totalnya. Itu dikerjakan di awal maupun di akhir sholat fardu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengamalkan sholat rawatib yang berjumlah 12 rakaat, maka akan dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di syurganya. Jadi ibu-ibu kalau ingin dibangunkan surga, dibangunkan rumah di surganya Allah, maka amalkanlah sholat sunnah rawatib ini. Sebab sahabatku saat mendengar hadis Rasulullah ini, sahabat itu berbondong-bondong melakukan sholat sunnah rawatib. Para sahabat, aku tidak akan meninggalkan sholat sunnah rawatib sampai akhir hayatku. Nah, jadi kita tiru contoh para sahabat. Yang kedua adalah amalan kedua diajarkan Rasulullah SAW adalah memperbanyak interaksi kepada Al-Quran. Nah, Masya Allah, hari ini ibu kan ingin membaca Al-Quran. Nah, itu merupakan salah satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Nah Bu, di bulan Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Quran, karena khairukum man ta'allama al-Quran